Shalom God Lovers. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus dosa kita, layak dipuji, disembah, diagungkan tinggi. Saya mengajak God Lovers pagi hari ini untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih
Shalom God Lovers, ketemu lagi di dalam Word from Heaven. Kemarin kita membahas firman Tuhan tentang masuklah ke tanah Kanaanmu. Hari ini, hari yang kedua, kita membahas bagaimana tantangan masuk ke tanah Kanaan. Iblis tidak dengan mudah membiarkan Bapak Ibu Saudara untuk masuk ke tanah Kanaan. Iblis membelenggu saudara dan menghalangi saudara untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan belenggu itu, tantangan itu tidak bisa kita patahkan sendiri. Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan dalam Keluaran 13 ayat 3 berkata begini. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Jadi mari Bapak Ibu renungkan, belenggu apa yang membelenggu Bapak Ibu Saudara pada saat ini, yang membuat Bapak Ibu Saudara susah, membuat Bapak Ibu Saudara tidak bisa sukacita. Apakah bentuk itu dalam belenggu dosa perselingkuhan? Maka ini adalah merupakan belenggu yang kuat. Dan engkau sendiri tidak akan bisa lepas dari belenggu ini kalau tidak dengan tangan Tuhan yang kuat. Dengan pertolongan Tuhan melepaskan engkau dari belenggu ini. Dari dosa kebiasaan korupsi. Itu juga merupakan kebiasaan yang engkau sendiri tidak akan bisa lepas kalau engkau tidak minta kekuatan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari belenggu ini. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, apakah kebiasaan minuman alkohol yang merusak, sifat-sifat yang merusak, ini engkau butuh tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari belenggu ini. Ini adalah satu tantangan untuk engkau tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kedua, tantangan yang kedua adalah tegar tengkuk. Memang setiap manusia, saudara dan saya, ini kita secara natural memang memiliki tegar tengkuk atau pemberontakan, sikap yang memberontakan, termasuk saudara dan saya. Bahkan pada saat itu orang Israel ini merupakan tantangan yang berat untuk mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Dalam Keluaran 32 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan begini. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, sesungguhnya mereka ini adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, kata Tuhan, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, jangan membangkang terhadap firman Tuhan. Jangan tegar tengkuk. Turutilah, ikutilah firman Tuhan. Ikutilah perintah Tuhan. Ikuti, bergaul akrab dengan Tuhan. Sebab apabila kita tidak bergaul akrab dengan Tuhan, maka iblis akan memasuki pikiran-pikiran kita untuk membangkang, memberontak terhadap Tuhan. Tegar tengkuk, keras hati. Kalau orang Inggris katakan stubborn, dablek. Nah, ini adalah merupakan tantangan untuk bisa masuk ke dalam tanah Kanaanmu. Yang ketiga, bersungut-sungut. Sikap ini juga menggambarkan ketidaksabaran, ketidakpercayaan penyertaan Tuhan atas kita. Dan sikap ini banyak sekali di dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi tantangan. Kita bukannya tekun mencari wajah Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Tetapi yang kita gambarkan, yang terjadi adalah kita bersungut-sungut. Kita kata, Tuhan kok ini terjadi? Tuhan mengapa ini terjadi? Bapak, Ibu, Saudara, sebagai pelajaran pada saat orang Israel di dalam Keluaran 15 ayat 23 dan 24, firman Tuhan katakan begini. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Padahal sebelumnya setiap kali apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka minta, Tuhan sediakan bagi mereka. Bahkan mujizat-mujizat Tuhan berikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kalaupun engkau menghadapi situasi yang sulit, jangan salahkan Tuhan.
Jangan bersungut-sungut, tetapi tetap teguhkan imanmu, kuatkan dan teguhkanlah imanmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa setiap persoalan yang kau hadapi, Tuhan punya jalan keluar. Yang keempat, tidak percaya dan memberontak. Ini adalah fatal. Ketika engkau memberontak kepada Tuhan, maka engkau tidak akan bisa masuk tanah Kanaan. Pada saat orang Israel memberontak, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bapak, Ibu, Saudara, ini fatal. Memberontak terhadap Tuhan. Dan ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, generasi ini tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Bahkan pada saat itu Tuhan katakan, biarkanlah aku supaya aku musnahkan mereka. Tapi Musa masih berdoa buat mereka. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jangan memberontak terhadap Tuhan. Ikuti firman Tuhan, bangun persekutuan, bergaul akrab dengan Tuhan. Ini yang menjadi tantangan sehingga engkau tidak bisa masuk tanah Kanaan. Bagaimana supaya kita bisa masuk tanah Kanaan? Mari ikuti besok hari bagaimana kita bisa masuk dan menikmati tanah Kanaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar bahwa tantangan yang kami hadapi sehingga kami tidak bisa masuk tanah Kanaan. Biarlah ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi kami agar kami menang dengan tantangan ini. Terima kasih Tuhan, pelajaran yang mengingatkan kami. Biarlah firman Tuhan hidup dalam kami dan kami hidup dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers, bagi yang merasa diberkati bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.